semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Explorer kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Explorer channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Explorer. Di Ramal Explorer kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk menjawab salah satu request yang sudah masuk di sosial media saya dan juga di email saya. Jadi ada request yang cukup menarik dan sebenarnya saya agak ragu untuk menjawabnya, akan tetapi sang pemberi request ya, ataupun salah satu penonton setia dari Adit Explorer, dan juga dia membawa antek-anteknya ya. Jadi saya jadi tergerak untuk membacakannya karena beliau juga dalam tanda kutip dia menggunakan mode VIP, jadi juga sudah setuju untuk dipublish supaya fans yang lain itu bisa melihat dan juga bisa tahu bagaimana cerita dan juga prediksi dari idolanya ya. Jadi ini adalah sebenarnya ramalan VIP dari salah satu teman kita yang meminta supaya saya meramalkan tentang Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Sebelumnya saya sempat membacakan tentang Verrell Bramasta dan juga beberapa wanita yang konon katanya sempat dekat dengan Verrell Bramasta. Akan tetapi nama Natasha Wilona kembali mencuat karena menurut berita ya dari teman kita ya yang sudah request, sudah telepon saya, bahkan mengatakan bahwa wah sekarang ini Wilona sama Verrell itu sering bikin konten bareng ya, terlihat mesra banget kak. Katanya juga Verrell itu benar-benar mengungkapkan kejujuran tentang perasaannya saat di kontennya Natasha Wilona. Jadi tolong dibacakan, tolong diprediksi kira-kira benar atau enggak sih perasaan itu, ataukah perasaan mereka itu sebenarnya masih saling cinta atau enggak. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab request tersebut, dan saya ucapkan terima kasih ya buat anda-anda yang sudah menghubungi saya dan sudah memberikan sumbangsihnya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan di episode kali ini saya akan menjawab dan juga memberikan jawaban yang semoga terbaik dan juga bisa diterima oleh teman-teman fans dari Wilona dan juga Verrell Bramasta. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Explorer pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Explorer channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja masuk di Ramal Explorer pada kesempatan hari ini. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya. Kita akan mengacaknya terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya akan mengingatkan juga buat teman-teman yang kira-kira juga ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal atau dibacakan karir ataupun asmaranya, hubungan dia sama seseorang, boleh banget langsung saja hubungi di Instagram saya, boleh email saya juga boleh, langsung saja ya, di kolom komentar juga bisa sebutkan nama artis dan juga apa yang ingin diramalkan. Buat kalian yang ingin konsultasi baik permasalahan pribadi ataupun juga ingin konsultasi tanya-tanya yang lainnya, boleh banget tentang karir, asmara, keuangan, kesehatan, apapun itu, hubungan kamu sama si dia, kecocokan kamu sama si dia, kalian langsung saja hubungi saya di Instagram saya melalui DM di @aditx_explorer. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Sama ya, hampir sama dengan Ramal Explorer yang ini ada bisa dibilang sponsornya ya, ada sponsor khusus yang ingin supaya saya membacakan dan meramalkan tentang Wilona dan juga Verrell Bramasta. Oke, sudah cukup. Kita akan mengambil kartu yang pertama. Kita lihat kartu apa yang keluar. Kartu yang pertama ini ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini ada The Star. Terlihat ada seorang wanita sedang berada di pinggir kolam ya. Dia sedang mengambil air di sini ya, air, kemudian juga di atasnya itu ada bintang ya, bintang-bintang di sini, jadi terlihat sangat indah. Di sini saya melihat bahwa Verrell Bramasta seperti melihat
secercah kebahagiaan saat berada dalam satu ruang ataupun juga dalam sebuah konten tersebut, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini juga terlihat bahwa kebahagiaan itu benar-benar kebahagiaan yang murni dari dalam hati seorang Verrel Bramasta, bukan sebagai sarana konten ya, bukan cuman settingan hanya untuk konten. Oh ya, misalkan hanya untuk konten itu kan bisa saja disetting ya, supaya Verrel itu terlihat bahagia, terlihat senang berkomunikasi dengan Wilona ya, bisa saja seperti itu. Ada yang bilang ataupun juga ada yang berasumsi bahwa mungkin saja settingan, ya bisa saja settingan ya. Tapi saya rasa untuk saat ini ya, saya melihat dari sosok Verrel ini, dia itu tidak bisa ya untuk menyembunyikan sesuatu. Jadi saya melihat sosok dari Verrel ini sosok yang tidak ataupun juga susah untuk berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Jadi dia itu karakter pria yang apa adanya. Kalau menurut saya, sosok dari Verrel ini, apapun yang dia miliki, apapun yang saat ini sedang dia jalani, dia akan mengatakan yang sebenarnya ya. Jadi dia itu tidak pandai untuk berbohong, tidak pandai untuk menutup-nutupi kerahasiaan yang mungkin sebenarnya itu adalah sesuatu yang buruk ya. Jadi dia itu benar-benar orang yang apa adanya. Itu adalah sesuatu yang pastinya cukup positif untuk seorang laki-laki, karena dia bisa mempertanggungjawabkan tentang apa yang dia perbuat dan apa yang dia ucapkan. Dia itu benar-benar ingin menjadi seorang yang jujur dan apa adanya. Jadi apabila kita melihat seorang Verrel Bramasta dalam konten ya bersama Natasha Wilona di YouTube, saya rasa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan hanya sebatas kebutuhan untuk konten. Saya rasa tidak seperti itu. Oke, jadi di kartu pertama ya sudah kita buka, kita akan membaca kartu yang kedua ya. Kita lihat kartu yang kedua seperti apa ya. Kartu yang kedua, di sini ada sebuah perahu ya, ditumpangi oleh dua orang dewasa dan satu anak-anak ya. Ini anak-anak di sampingnya. Kemudian juga ada pedang dalam perahu tersebut. Di sini saya melihat untuk mereka berdua ya, saya rasa masih ada banyak kehati-hatian, masih banyak hal yang menurut mereka itu tidak harus dipublish secara gamblang, secara terang-terangan ya. Jadi sepertinya apa yang disaksikan oleh teman-teman netizen dalam YouTube tersebut ya, itu hanya sebagian kecil tentang kebersamaan dan juga mungkin keakraban mereka. Bisa jadi di balik layar, kemudian juga di kehidupan yang sebenarnya, meskipun mungkin tidak akan terekspos kamera, karena mereka pasti juga masih memiliki privasi yang harus dijaga. Apabila mereka bertemu ya, tidak harus selalu ada kamera, tidak selalu harus ada instastory ibarat kata seperti itu tidak. Jadi mereka masih ada privasi yang harus dijaga ya. Mungkin ya di kartu ini saya melihat bahwa mereka ada hal yang masih ditutup-tutupi. Meskipun di kartu yang pertama tadi saya mengatakan bahwa sosok Verrel ini sosok yang tidak bisa menutup-nutupi sebuah kebohongan ataupun juga sesuatu yang disembunyikan, itu tidak semerta-merta bisa menutupi semua hal tentang Wilona dan Verrel. Oke, Verrel bisa menutupinya. Oke, Verrel mungkin tidak bisa menutupinya, akan tetapi dari pihak Wilona kita juga tidak tahu. Bisa jadi ada hal lain yang mungkin bisa terjadi. Bisa jadi kebersamaan mereka yang di luar kamera itu lebih wah lagi, itu bisa saja. Akan tetapi mereka ingin lebih hati-hati saat di depan kamera supaya tidak menggiring opini ya. Meskipun saat ini mereka berdua masih jomblo ya, masih mengatakan bahwa mereka sama-sama masih sendiri ya, meskipun ya banyak nama-nama yang beredar baik dari seorang
Natasha Wilona dikait-kaitkan dengan nama-nama berikut itu banyak banget. Kemudian juga dari Verrell Bramasta juga ada nama yang cukup banyak juga, cukup familiar di telinga para netizen, dan kemarin juga sempat saya bacakan tingkat kecocokannya. Akan tetapi ya, di kasus yang kita baca kali ini tentang Willow dan juga Verrell, saat ini saya merasa bahwa memang ada kebahagiaan yang terlintas, kebahagiaan yang tersirat di antara mereka berdua. Akan tetapi ada banyak misteri yang masih mereka tutupi tentang kebersamaan dan kedekatan mereka. Entah itu hanya sebatas partner bisnis, partner kerja ya, partner untuk konten YouTube ataupun yang lain, saya kurang paham. Akan tetapi ini masih dalam konteks kebersamaan mereka, kebersamaan yang dalam tanda kutip mereka adalah pasangan yang cukup pas untuk sebagai baik dari rekan bisnis ataupun juga misalkan untuk pasangan ya, itu juga bisa, karena mereka sudah sempat berpacaran kan. Mereka itu karakternya itu sebenarnya hampir sama, jadi cukup menarik saat mereka berbincang, saat mereka ngobrol, berbicara satu sama lain, bercandaannya itu nyambung semua, itu asik ya, asik banget. Jadi saya rasa teman-teman yang nonton vlog mereka berdua itu pasti baper dan berharap mereka itu balikan, karena tingkat kecocokan mereka itu ya, meskipun tidak saya ramalkan atau tidak saya prediksi, teman-teman sudah bisa melihat bagaimana mereka berdua berinteraksi. Next, kartu yang ketiga, kartu yang terakhir ini ya. Oke, ini dia Ace of Wands. Di sini terlihat ada tangan sedang memegang tongkat ya. Di sampingnya ini ada seperti asap atau awan. Di sini saya melihat untuk mereka berdua sebenarnya masih nyaman untuk sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jadi apabila dipertanyakan mungkin nggak sih mereka itu bersama, mungkin nggak sih mereka balikan, saya tidak pernah mengatakan itu tidak mungkin. Itu sebenarnya kata-kata yang cukup pesimis, karena dalam hidup ini ya, menurut saya pribadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Meskipun kita membicarakan pasangan lain, apabila ada yang oh itu kan berbeda agama, itu kan beda keyakinan ya, itu mungkin adalah salah satu pengganjal hubungan mereka. Akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil apabila rintangan itu bisa dilewati ya. Masih ada banyak cara untuk bisa sampai ke seberang, tinggal kita memilih. Ibarat kata kalau mau ke seberang naik perahu juga bisa, membuat rakit, ataupun juga memilih jalan lain ya, berputar mencari jembatan dan lain sebagainya, itu bisa saja. Jadi ada banyak cara untuk menuju ke sana, tinggal bagaimana kita memahami situasi dan kondisi. Apabila saling memiliki keterikatan, kemudian kepercayaan di antara mereka ya, memiliki kepercayaan satu sama lain, tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan bisa menuju ke tempat tujuan ya. Jadi di kartu yang ketiga ini ya, kartu yang terakhir ini, mereka masih nyaman dengan keadaan saat ini, tidak kemudian digembar-gemborkan mereka itu wah jadian ataupun wah mereka ini pasangan yang serasi, mereka itu cocok untuk bersama. Kemudian ada yang banyak ya, pro dan kontra itu pasti ada di setiap kasus ataupun apapun lah yang sedang dibicarakan, pasti ada pro dan kontra. Kemudian ada yang bernada mungkin seperti ini ya, kemarin kan Verrell itu dijodohkan sama ini ya, itu kan pernah ada kan, tapi kan itu masih sebatas ucapan ya, belum ada kejelasan dan juga belum ada seperti ketok palu ya. Yang namanya kehidupan ya, itu kan berputar, kadang di atas kadang di bawah. Kalau misalkan sudah terjadi sesuatu, itu bisa jadi masih bisa berubah ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, termasuk tentang Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Apabila teman-teman dari fans mereka berdua itu masih yakin mereka bisa bersama ya, saya rasa
sekecil apapun kemungkinan itu ya, kalian masih bisa memiliki keyakinan dan mendoakan supaya mereka bersama. Itu hal-hal yang wajar saja, karena sesuatu yang akan terwujud, sesuatu yang mungkin akan terjadi itu berawal dari harapan, kemudian diselingi dengan doa dan juga usaha. Jadi apabila memang ada jalan untuk menuju ke sana, kenapa tidak? Dan apabila kita persatukan ya, kartu yang pertama, kedua, dan ketiga. Dari ketiga kartu ini saya menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Farel dan juga apa yang diperbuat oleh mereka berdua, baik dari YouTube-nya Natasha ataupun dari YouTube-nya seorang Verrell Bramasta, ya mungkin tidak lepas dari kata settingan ya. Apapun itu pasti ada settingan ya. Jadi di dalam dunia entertain itu pasti ada settingan, ada gimmick ya. Dalam kehidupan kita banyak banget gimmick. Kalian pakai kamera, pakai efek aja itu masih masuk dalam kategori gimmick, ya nggak sih ya. Jadi banyak banget gimmick yang terjadi. Akan tapi untuk mereka berdua ya, gimmicknya itu ya hanya sebatas untuk mengentertain, untuk mencari angle terbaik dalam kamera misalkan, kemudian juga cerita yang terbaik, apa yang harus dibahas ya. Tapi akan tetapi apabila dipertanyakan tentang perasaan, saya rasa mereka berdua masih memiliki rasa sayang satu sama lain. Jadi apa yang dikatakan seorang Verrell, seorang Winona ya, apabila mereka sedang berinteraksi ya, mungkin mereka memang banyak bercandanya, akan tetapi dari bercandanya itu kita juga bisa melihat ada sebuah keseriusan yang terlihat, kecocokan yang terlihat. Mungkin kalian bisa melihatnya dan juga bisa merasakan, khususnya buat teman-teman dari fans Winona dan juga Verrell Bramasta. Intinya adalah kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, baik dari karir, baik dari asmaranya, karena apapun yang terjadi, misalkan mereka dipertemukan, dipersatukan, itu semua kita serahkan pada Tuhan. Tuhan tahu sendiri bagaimana cara mempersatukan mereka. Apabila tidak dipersatukan, Tuhan juga pasti memiliki cara terbaik untuk membahagiakan mereka di jalan mereka masing-masing. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi ya, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhirnya selesai juga ramal Escuro pada kesempatan hari ini tentang Winona dan Verrell Bramasta. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya fans dari Winona dan Verrell Bramasta. Dan pasti ya, khusus banget buat fans yang sudah repot-repot telepon saya dan juga memberikan sumbangsihnya kepada saya ucapkan terima kasih. Semoga tidak kapok-kapok ya. Misalkan ingin konsultasi, boleh banget. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Mas, itu kan kemarin Mas Adit sudah meramalkan tentang Verrell dengan si A, si B, si C, kemudian Winona juga si A, si B, si C, sekarang kok Verrell dan Winona kok dijadiin satu ya. Seperti yang sering saya bilang ya, setiap individu ya, apabila dipasangkan itu memiliki tingkat kecocokan yang berbeda, dan misalkan dicocokkan lagi, itu juga pasti akan berbeda karena waktunya juga berbeda. Waktu itu akan terus berlalu ya. Jadi tidak selalu sama ya. Kehidupan itu tidak selalu sama. Kadang kita berada di bawah, kadang di atas, kadang kita sedih, kadang kita bahagia, kadang kita susah, kadang kita senang. Jadi itulah hidup. Dan akhir kata saya, Adit Escuro, mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.